Selamat siang, shalom adik-adik semua. Di saat ini Kakak Epi akan membawakan sebuah cerita buat adik-adik semua. Tetapi sebelumnya Kakak Epi minta dari adik-adik semua di rumah untuk tenang dan simak cerita ini. Adik-adik, salah satu ciri sebagai anak Tuhan yaitu menjadi anak yang jujur dan yang hebat. Kalau adik-adik melakukan kebohongan, berarti adik-adik belum tahu atau tidak mencirikan dirinya sebagai anak Tuhan yang jujur dan hebat. Iya adik-adik, cerita yang Kakak Epi akan bawakan cerita tentang dua orang anak atau dua orang kakak adik yang bernama Kain dan Habel. Adik-adik, Kain dia punya pekerjaan setiap hari itu sebagai seorang petani, sedangkan Habel sebagai pengembala kambing domba. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya kepada Tuhan. Habel juga mempersembahkan kambing domba kepada Tuhan. Akan tetapi adik-adik, saat mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan hanya menerima persembahan dari Habel, sedangkan Kain tidak. Lalu adik-adik, karena persembahan Kain tidak diterima, dia bertanya-tanya dalam hati, mengapa hanya persembahan Habel yang diterima Tuhan, sedangkan punya dia tidak diterima. Karena itu, Kain menjadi sangat marah adik-adik, dan akhirnya dia merancang kejahatan kepada Habel. Kain mengajak Habel untuk pergi ke padang. Kain bilang kepada Habel begini, adik-adik, Habel, mari katong pi di padang, di sana lihat pemandangan yang sangat bagus. Lalu Habel bilang kepada Kain begini, mari katong pergi. Lalu berjalanlah mereka ke padang, sampai di padang, tuh adik-adik, Kain langsung memukul Habel sampai meninggal. Nah adik-adik, bisa lihat bahwa di sini Kain telah membunuh Habel adiknya itu. Namun adik-adik, ketika Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah adikmu Habel? Jawab Kain kepada Tuhan, beta sing tahu Tuhan. Nah adik-adik, Kain sungguh berbohong kepada Tuhan. Karena Kain berbohong, maka Tuhan akhirnya memberikan hukuman kepada Kain. Nah adik-adik, dari cerita ini Kakak Epi mau memberikan contoh dalam kehidupan adik-adik setiap hari, khususnya di rumah. Contohnya begini, kalau mama atau papa ada taruh uang di meja, lalu pas adik-adik lihat begini, ada uang itu, adik-adik mulai ambil lalu beli jajan. Akhirnya adik-adik, lalu papa atau mama lihat uang susing ada, mama panggil lalu mama tanya, adik-adik mana uang? Di mana itu yang tadi mama taruh di meja? Karena adik-adik takut dapat marah, akhirnya adik-adik jawab, sing tahu, beta sing ambil. Padahal ada ambil uang par jajan. Itu berarti adik-adik sudah berbohong. Adik-adik belum bisa dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau dikatakan anak Tuhan, maka
adik-adik harus jujur, seng boleh berbohong. Kalau mau adik-adik ambil mama atau papa uang harus jujur, bilang buat mama tadi adik sudah ambil uang, tapi sudah pakai akan beli jajan. Walaupun mama marah, tapi adik-adik harus jujur. Begitu baru bisa dikatakan sebagai anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Iya adik-adik, ini adalah cerita singkat dari Kakak Evi buat adik-adik semua di rumah. Semoga cerita ini dapat mengerti oleh adik-adik semua bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang hebat harus jujur dalam sikap maupun perbuatan. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Shalom.